Selamat datang kembali di Tech Story Channel with me Asmi Kampor today. Kali ini kita akan lanjutkan lagi cerita The King's Avatar ke part ketiga. Seperti biasa sebelum mulai jangan lupa untuk share, like, subscribe agar dapat mensupport channel ini untuk tetap bisa berkembang dan berkarya di YouTube. Karena kedepannya akan banyak sekali alur dan plot cerita film atau series menarik lainnya yang akan kita bahas di sini. Setelah kejadian tawuran antar RT yang terjadi di episode yang ada di part 2, scene dimulai kembali ketika Guo menyuruh Mamang Yekyu untuk menjadi mentor sekaligus suhu untuk Little Tang di dalam permainan Glory. Namun saat Yekyu mengajak Little Tang untuk berteman, Little Tang menolaknya karena ya memang sudah sikapnya yang keras kepala. Setelah itu, karena Yekyu terus-terusan dituntut Guo untuk jadi mentor Little Tang, pada akhirnya Yekyu memutuskan untuk memberikan buku panduan pada Little Tang, yang pada akhirnya buku itu dipelajarinya. Kemudian Little Tang langsung mencoba kemampuannya dengan bertarung melawan Guo. Alhasil Little Tang menang tanpa terkalahkan oleh Guo. Lalu setelah melihat itu semua, Guo penasaran dengan buku panduan yang dibuat Yekyu. Lalu dia mencoba mengambil buku panduan itu dan ternyata buku itu hanya berisikan coretan gambar yang tidak dapat dia pahami. Scene pun beralih ke kediaman atau markas besar dari Guild Blue Rain, yang dimana di sana terlihat ketua Guild Blue Rain meminta bantuan Yekyu untuk melakukan penaklukan rekor bos monster. Kemudian Yekyu menyetujuinya dan menggunakan kesempatan ini untuk melatih chemistry di antara Bowzy dan Little Tang. Singkat cerita, scene pun beralih ke in-game. Di sana terlihat ketua Guild Blue Rain, Yekyu, Bowzy, dan Little Tang yang dibantu oleh Sumu Cheng yang menggunakan fake account sedang melakukan penaklukan bos monster. Pada akhirnya, mereka berlima berhasil memecahkan rekor baru penaklukan bos monster, yang dimana pada saat itu juga, berita itu langsung tersebar ke seluruh server dan menjadi trending topik di dunia Glory. Sampai pada akhirnya, Guild Excellent Era mendengarnya dan kemudian mereka merencanakan sesuatu untuk merebut rekor tersebut. Tanpa diduga-duga, setelah melakukan pertarungan Guild Excellent Era pun yang dipimpin Sun Xiang dapat dengan mudah menaklukkan rekor yang dibuat Blue Rain dan Yekyu dengan jarak yang cukup jauh. Melihat hal itu, ketua Guild Blue Rain kembali meminta Yekyu untuk merebut kembali rekor tersebut. Namun di sana Yekyu berkata kalau rekor itu akan sangat sulit sekali untuk direbut kembali karena waktu penaklukannya yang sudah sangat ekstrim. Namun di sana Yekyu tidak menyerah. Dia berkata kepada Guild Blue Rain kalau dia akan mencoba beberapa cara untuk merebutnya kembali. So dia pun langsung menyusun dan mensimulasikan beberapa strategi untuk merebutnya. Yang dimana keluarlah satu kesimpulan bahwa di dalam strateginya kali ini dia membutuhkan seorang kelas Sword Master atau ahli pedang. Di sisi lain, pertandingan antara Excellent Era versus Blue Rain pun sedang berlangsung, yang dimana itu adalah pertandingan pertama Sun Xiang untuk Excellent Era di Liga Glory. Di sana terlihat sedang terjadi pertarungan 1 versus 1, yang dimana Sun Xiang turun langsung dalam pertandingan dan terlihat cukup hebat serta mendominasi dengan mengalahkan lawannya 3 kali berturut-turut tanpa terkalahkan. Namun ternyata semua itu hanyalah strategi yang dilakukan Kapten Guild Blue Rain, yang dimana dia dijuluki salah satu dari 4 master taktis di dalam dunia Glory. Dia sengaja menurunkan player yang kurang pro dalam 1 versus 1 untuk melihat gaya permainan Sun Xiang. Setelah itu, berlanjutlah ke pertandingan tim yang dimana 5 versus 5. Di sana, ketua Guild Blue Rain menugaskan seorang Sword Master yaitu Shao Tian untuk melawan Sun Xiang. Yang dimana Shao Tian ini adalah player yang main sambil ngomong, istilahnya player yang banyak mulut gitulah. Dia ditugaskan melawan Sun Xiang untuk memancing emosinya dengan skill banyak mulutnya. Alhasil, Sun Xiang pun terpancing sehingga dia emosi dan menghancurkan konsentrasi serta kerjasama tim Excellent Era.
Pada akhirnya, semua player Excellent Era pun berhasil dibantai oleh Blue Rain dan hanya menyisakan Sun Xiang. Yang dimana setelah itu semua, Sun Xiang pun juga ikut dikeroyok oleh Blue Rain dan ikut mati. Yang kemudian Excellent Era pun kalah di dalam pertandingan itu. Shin pun beralih kembali ke kediaman Yekyu di kafe internet. Di sana terlihat Shao Tian yang menyelinap diam-diam masuk ke kafe internet untuk menemui Yekyu karena penasaran atas keluarnya Yekyu dari Excellent Era. Yang ternyata Shao Tian ini juga adalah junior atau murid dari Yekyu dulunya. Setelah bicara panjang lebar, Shao Tian pun meminta bantuan Yekyu untuk merebut kembali rekor penaklukan bos monster yang telah direbut oleh Excellent Era. Lalu Shin pun beralih ke in-game. Di sana mereka mencoba beberapa cara untuk menaklukkan rekor, namun selalu saja gagal. Sampai akhirnya Yekyu menemukan sebuah cara yang lebih efisien, yaitu melempar monster prajurit ke tebing daripada membunuhnya. Dan ternyata cara itu berhasil. Alhasil, rekor pun berhasil direbut kembali dari Excellent Era. Cerita pun beralih ke kediaman atau markas besar Tiny Herb, yang dimana mereka semua sedang merencanakan untuk melakukan PK atau membunuh Lord Grimm di dalam game untuk menurunkan experience atau level karakter milik Yekyu. Shin pun beralih ke in-game. Alih-alih melakukan PK terhadap Lord Grimm, justru semua player Tiny Herb lah yang dibantai oleh Yekyu yang dibantu Bowzy dan Little Kang. Ternyata, di balik semua itu adalah rencana Kapten Tiny Herb yang melakukan analisa terhadap Lord Grimm. Dia ingin tahu siapa pilot di balik karakter Lord Grimm tersebut. Karena gaya main Lord Grimm yang cukup eksentrik dan cukup familiar, Kapten tim Tiny Herb pun langsung mengetahuinya kalau itu Yekyu, sang legenda Glory.